Banten. Hari ini kami sedang berada di Dapur Teteh. Kebetulan kami bertemu dan ingin bincang-bincang dengan Bapak Ketua Umum Paguyuban Budak Banten, Bapak Syihabuddin. Sehat Pak Syihabuddin? Alhamdulillah. Ya, Pak Syihabuddin, ini kita ingin bincang-bincang Pak Syihabuddin sebagai Ketua Umum Paguyuban Budak Banten tentunya punya rencana ke depan atau langkah-langkah apa yang sudah diterapkan untuk Paguyuban Budak Banten tersebut. Ya. Baik, terima kasih saya sampaikan di awal kepada teman-teman dari jurnalis terkait Paguyuban Budak Banten. Ya, saya di posisi Ketua Umum. Secara otomatis mulai dari tahapan sosialisasi, administrasi, dan strukturalisasi di organisasi ini menjadi concern kita saat ini. Kita belum masuk pada program kegiatan di lapangan yang sifatnya itu terschedule gitu. Kita lebih concern saat ini pemantapan di infrastruktur baik di tingkatan DPP maupun kabupaten kota. Nah, untuk struktural sendiri yang sudah dibentuk dari 8 kabupaten dan kota di Banten ini di mana saja, Pak? Betul. Untuk 8 kabupaten kota di Provinsi Banten, kita kemarin sudah memulai dari Kota Serang. Alhamdulillah kita telah terbentuk pengurus dan tim formatur itu akan bekerja 1 bulan menyelesaikan komposisi berikutnya. Hari ini kami agendanya sebetulnya ke Tangsel, cuma karena kawan-kawan di Tangsel per hari ini itu ada kegiatan yang juga katakanlah tidak bisa digeser gitu. Maka untuk Tangsel itu sendiri kemungkinan kami akan jadwal ulang. Besok direncanakan kami di Kabupaten Pandeglang, menyusul akan Kota Tangerang. Dari 8 kabupaten kota di Banten, 4 kabupaten kota kita sudah terbitkan SK Caretaker sebagai tahapan untuk terbentuknya kepengurusan di masing-masing kabupaten kota. Nah, ini agak jadi pertanyaan ketika difokuskan yang prioritas untuk di Kota Serang. Kenapa harus di Kota Serang? Sebagai bentukan awal. Ya. Paguyuban Budak Banten ini kita insya Allah posisinya nanti DPP ini skala nasional. Nah, kebetulan kita DPP itu di Banten, Provinsi Banten. Nah, untuk Kota Serang itu sendiri, karena Kota Serang adalah pusat dari pemerintahan Provinsi Banten, secara otomatis kami menjadi prioritas untuk Kota Serang. Ini ditinjau dari beberapa pertimbangan, salah satunya ke depan mungkin catatan historisnya. Kenapa Kota Serang harus menjadi awal untuk kabupaten kota, kira-kira gitu. Ada hal yang menarik yang saya mau tanyakan perihal tentang logo Paguyuban Budak Banten. Kenapa harus seperti itu? Logo ini apa ya? Sebetulnya dalam logo ini ada pesan yang ingin saya coba kenalkan. Pertama, di logo ini ada Menara Banten. Pesannya bahwa Banten itu daerah santri, daerah ulama. Pesan moralnya kira-kira mengingatkan itu bahwa di Banten ini dengan daerah keberkahannya kan. Ada kolok ini lebih kepada aset budaya yang ada di Provinsi Banten. Kebetulan bicara kolok ini identik dengan masyarakat Tiomas. Nah, dan kolok ini juga salah satu perisai senjata yang pada waktu zaman dulu para mujahid pejuang kemerdekaan menyertakan dalam gerakan-gerakan perjuangan itu. Ini harus disampaikan melalui logo ini. Walaupun memang pemahaman itu sudah dulu dikenal orang, tapi kenapa Paguyuban Budak Banten menyematkan ini ya paling tidak bahwa Budak Banten memiliki perhatian tersendiri pada nilai-nilai aset budaya yang ada di Banten di Pulau Tioma. Nah, ada background Gunung Karang. Gunung Karang ini secara ini kan ibaratnya tertinggi di Banten. Sekian ribu di atas permukaan laut. Tapi poinnya kita ingin mengenalkan bahwa masyarakat Banten ini dengan ketegaran Gunung Karangnya gitu, masyarakat yang dinamis, kalem, adem, teduh, tapi dia punya
punya karakter tersendiri masyarakat Banten. Dalam bergaul juga masyarakat Banten itu terbuka juga, ya katakan sangat selektif juga. Itu dibuktikan dari perjalanan sejarah Banten dikenal. Sekarang sudah di internasional. Cuma secara Banten kurang lengkap, salah satunya ketika nggak bicara Gunung Karang. Kira-kira itu. Banyak hal yang menjadi nilai menarik di paguyuban Budak Banten dengan background Gunung Karang. Ada masyarakatnya yang ibaratnya humanis, ahli-ahli pertanian, perkebunan, dan banyak kearifan lokal yang lainnya juga, termasuk nilai-nilai yang kaitannya dengan katakanlah dengan nilai-nilai sejarah juga. Kurang lebih seperti itu. Terkait masalah gambar biro, ini sumber daya alam Banten juga ternyata luar biasa. Itu ya sepintas dari logo yang kita gunakan di paguyuban. Nah, untuk lingkaran merah itu sendiri maksudnya ketum apa itu? Ya kita Indonesia lah. Indonesia ya. Indonesia. Dan lingkaran ini lebih tepatnya secara organisasi bahwa kita akan berpriorisasi. Saya sebagai ketua umum dituntut juga melahirkan kader-kader baru yang punya empati, yang punya kepedulian pada lingkungannya melalui paguyuban Budak Banten. Ini salah satu pesan moral yang harus saya kawal, sehingga jika dalam 3 tahun awal ini kita berjalan katakanlah merintis, berikutnya mungkin akan terjadi regenerasi secara alamiah. Nah, roda ini berarti kehidupan itu akan bersambut dengan generasi berikutnya. Saya pikir seperti itu. Luar biasa. Filosofi yang penuh dengan makna dari logo paguyuban Budak Banten tersebut. Nah, paguyuban Budak Banten ini kan sekarang banyak sekali geliat-geliat dari organisasi primordial, ya, di mana mungkin saya sebutkan salah satunya seperti Lapas, BPKB yang lebih dulu mungkin mengawali aktivitas-aktivitas sosial dengan fungsi dan kontrol sosialnya. Untuk paguyuban Budak Banten sendiri memiliki konsep seperti apa? Paguyuban Budak Banten ini lebih kepada pertama kita landasannya di silaturahmi. Itu motivasinya ada di sana. Tapi secara organisasi kita juga akan rekrutmennya skill sesuai bidang keilmuan pengetahuan masing-masing. Pada persoalan tampil kita akan mengambil peran apa? Paguyuban Budak Banten ini pada gilirannya dia akan memunculkan kreativitas itu sendiri. Contoh, ketika kita akan bersinergi baik dengan pemerintah dalam hal ini, dengan alat-alat negara seperti TNI Polri, kita juga akan insya Allah akan bersinergi di sana. Terkait elemen-elemen ormas yang sudah berdiri di Banten, kawan-kawan ini juga saya secara pribadi sangat apresiasi itu. Nah, Budak Banten salah satu alternatif menjadi wadah berhimpun, bersilaturahmi, beredukasi, bertransformasi pada hal-hal yang mungkin bisa memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Banten itu sendiri. Nah, sejauh ini prioritas kegiatan akan dititikkan kepada bidang apa, Pak? Semuanya menarik ya untuk kita kaji gitu, tapi beberapa sektor akan kita menjadi perhatian awal. Salah atasnya misalkan dari kelompok sadar wisata. Ini potensi bukan hanya tentang estetika di wilayah Banten, tapi ada katakanlah berhubungan dengan pemberdayaan manusianya itu sendiri. Itu yang keduanya mungkin tentang kreativitas, giroh, pengembangan ekonomi masyarakat. Ini juga akan menjadi salah satu isu yang akan kita tampilkan di depan. Karena apa? Ketika manusia menemukan ruang untuk berkarya dan berefek ekonomi, saya pikir di situ mulai merasa bahwa kita ini memiliki kenyamanan nantinya gitu. Sehingga kita punya peran, punya kegiatan yang katakanlah yang menurut kita sendiri positif dan itu berefek katakanlah sesuatu yang menghasilkan manfaat, kira-kira itu. Ya, untuk membangun organisasi kan tidak mudah ya, Pak Ketum ya. Banyak sekali organisasi yang kita cermati bagaimana ketika melaksanakan sebuah aktivitasnya, organisasi pada awalnya dibentuk banyak sekali sumber daya manusia yang bergabung. Nah, pada pelaksanaan dan perjalanannya biasanya menghadapi sebuah rintangan dan tantangan.
Ya, potret itu tampak juga di Paguyuban Budak Banten sebagai salah satu ya seni proses ya. Kita dihadapan pada persoalan-persoalan yang sifatnya kadang-kadang lucu, ada katakanlah apa ya, banyak hal yang katakan nilai seni itu banyak, gitu kan. Termasuk ya katakanlah kendala-kendala teknis ya. Apalagi kekuatan Paguyuban Budak Banten ini didasarkan pada motivasi silaturahmi. Jadi semangat gotong royong itu yang walaupun tidak terlalu tampak kelihatan, itu kita backupnya ada di gotong royong itu. Gotong royong seperti apa? Misalkan kita untuk membuat satu gelaran, kita berhitung tentang kebutuhan, mulai dari gelaran itu seperti apa. Ini kami urun rembuk biasanya. Ya, banyak sekali kan aktivitas organisasi juga mengalami sebuah hambatan dan rintangan itu. Bagaimana pada saat itu mungkin ada sumber daya manusia yang memang tidak mengerti aturan organisasi, ada ART organisasi. Banyak sekali yang saya temukan seperti itu dalam pelaksanaan. Ya, mudah-mudahan Paguyuban Budak Banten memang betul-betul menciptakan kader yang qualified, yang memang amin. dalam perjalanannya bisa menjalankan organisasi sesuai dengan ketentuan juklat jenis organisasi hingga terciptalah dinamisme organisasi yang selaras itu ya, mungkin harapannya Pak Ketum ya. Di Paguyuban Budak Banten ini saya multi talent ya. Kita tidak berangkat dengan satu isu. Kita juga yang saya maksud dengan multi talent ini, ada kawan-kawan yang sifatnya belum memiliki kegiatan. Ada kawan-kawan yang masih belajar di dunia kampus, ada kawan-kawan juga yang sudah punya profesi tertentu, gitu kan. Ada di kalangan titik simpul masyarakat, aktivis pegiat seni budaya. Ini banyak di Paguyuban Budak Banten. Saya merangsang mereka ini untuk bisa saling mentransformasi sehingga kekuatan makna dari sebuah organisasi ini bisa tercipta di Paguyuban Budak Banten. Kita akan bekerja katakanlah secara produk tim gitu. Walaupun memang pada sisi pengambilan kebijakan itu ada menjadi wilayah-wilayah kewenangan tertentu gitu. Tapi untuk merangsang itu kita akan buka di awal itu dengan forum katakanlah diskusi terbatas dulu. Kira-kira gitu ya, Pak. Ya, ada aturan dalam koridor organisasi ada. Menjalankan sesuai dengan tupoksinya ya. Ada. Karena memang kendalanya seperti itu kebanyakan di organisasi Pak Ketum. Ya, demikian bincang sepintas kami dengan Ketum Paguyuban Budak Banten. Ini sangat menarik sekali pemirsa. Mudah-mudahan kedepannya Paguyuban Budak Banten bisa lebih eksis lagi menjalankan tupoksinya sebagai organisatoris yang terbuka dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.